Apakah jatuh cinta itu bikin bodoh? Jawaban singkatnya iya ya. Sebenarnya bukan bodoh dalam arti kapabilitas intelektualnya berkurang, tapi ya jadi susah aja untuk mikir rasional. Soalnya kalau lagi jatuh cinta tuh bagian otak yang memproses pengalaman emosional jadi dominan banget sampai bagian depan otak kita nih yang fungsinya buat berpikir rasional jadi nggak seberapa berfungsi. Kita jadi impulsif dan gampang ngambil keputusan yang ngaco. Ada nih penelitian dari Leiden University yang membuktikan bahwa ada korelasi positif antara berkurangnya kemampuan kontrol kognitif dengan kondisi jatuh cinta. Tapi efeknya temporer kok, nggak jadi bego terus-terusan. Evolutionally speaking, kita jadi susah mikir rasional ketika jatuh cinta ya memang supaya meningkatkan chance mating atau berkawin ya. Kalau mikir rasionalnya jadi tajam yang ada kita mikir mulu dan nggak jadi jadian gitu, nggak jadi kawin gitu. Jatuh cinta bukan berarti pasti meningkatkan chance berkawin juga, dan berkawin sendiri bisa aja kan tanpa jatuh cinta dulu. Tapi umumnya penggerak ketertarikan, gairah, dan perasaan terhubung sampai rasanya mau berkawin itu jalur umumnya ya jatuh cinta dulu. Nah, apa nih yang terjadi di otak kita sebenarnya? Kenapa cinta itu candu gitu? Kenapa putus cinta itu sakit? Tonton selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Hari ini aku mau mempertanyakan cinta aja deh. Apakah jatuh cinta itu bikin kita bodoh? Iya, tapi bukan kebodoh ya, lebih ke susah berpikir jernih gitu. Bukan intelektualitas yang menurun, tapi lebih ke kemampuan kognitifnya jadi nggak bisa bekerja optimal secara temporer. Nah, tapi kenapa bisa begitu? Cinta itu emang apa dan buat apa? Cinta itu aktivitas otak ya, meskipun orang dulu tuh ngiranya letak cinta ada di jantung, di heart, yang kalau diterjemahkan bebas bahasa Indonesia sih jadi hati ya. Makanya jatuh cinta suka disebut jatuh hati, tapi sebenarnya jatuh cinta itu aktivitas otak. Jatuh otak enggak ya? Nah, cinta itu reaksi kimia hasil perubahan hormon. Ketika kita jatuh cinta, kita kebanjiran hormon-hormon yang bikin kita euforik gitu, bikin kita bergairah, bikin kita senang, dan bikin candu. Ada boost dopamin yang bikin kita semangat dan termotivasi, ada serotonin yang bikin mood kita bagus, ada oksitosin yang bikin kita bisa ngerasain rasa keterikatan atau keterhubungan sama orang lain. Testosteron juga naik yang bikin kita bergairah, dan di perempuan estrogen juga naik. Ada vasopresin juga yang bikin kita jadi mikirin orang kita cintai itu terus gitu. Orang itu jadi penting banget, dan kita jadi ada perasaan harus setia, kita jadi perhatian sama dia, jadi protektif juga. Nah, itu dia semua reaksi kimia yang terjadi ketika jatuh cinta. Dan cinta itu rasanya candu. Pisah sama orang yang kita cintai itu rasanya sakit dan bisa bikin sakau alias kangen berat ya. Kangen itu rasanya bisa menyakitkan. Saat itu hormon-hormon bahagia yang tadinya membanjiri otak kita jadi drop, dan kita jadi nagih nih. Kita jadi sedih, jadi emosional. Ketika kita lagi kebanjiran hormon-hormon bahagia ini gitu, such chemistry itu overrides kemampuan kita dalam berpikir rasional. Saat jatuh cinta, kita bisa dengan sukarela melakukan hal-hal konyol yang nggak akan kita lakukan kalau kita nggak lagi jatuh cinta. Karena otak kita ini kewalahan nih meregulasi emosi-emosi cinta ini, terutama di fase awal-awal jatuh cinta. Selain rentan ngambil keputusan yang konyol, orang yang lagi jatuh cinta juga jadi gampang dimanipulasi ya. Guards berpikir kritisnya tuh kayak di hijack emosi gitu. Nah, tentu saja pengalaman di tiap orang bisa beda-beda ya. Ada yang jadi benar-benar out of control gitu. Ada yang bisa meregulasi emosi cintanya dengan lebih terkontrol. Nah, tapi secara neurologis faktanya begitu. Bagian depan otak kita, prefrontal cortex, yang berfungsi untuk berpikir kritis dan rasional jadi agak kurang nih performanya. Meskipun jatuh cinta itu kesannya misterius ya, kayak ajaib gitu. Sebenarnya cinta itu aktivitas biologis gitu. Terasa magical karena kadang bisa nggak terduga. Ada bagian di mana kita nggak punya penjelasan kenapa kita bisa punya strong romantic feeling gitu ke seseorang. Kita juga kadang nggak bisa maksain diri kita untuk jatuh cinta ke orang yang kita mau gitu. Mungkin alasannya primitif sih, mungkin karena si orang itu punya satu set gen yang kompatibel buat kita, dan mungkin itu kenapa kita punya tipe preferensi sukanya tuh yang kayak gimana gitu ya. Nah, konsep cinta, simply put, adalah kebutuhan biologis yang termanifestasi jadi ide yang diromantisasi. Kalau dari sudut pandang evolusi, kenapa sih ada perilaku jatuh cinta kayak gini? Ya simpelnya supaya mau berkawin ya, supaya ada motivasi berkawin, beranak, dan mengasuh anak bersama.
Ya supaya anaknya survive gitu ya. Ada juga nih kecenderungan kita untuk naksirnya tuh sama yang kita anggap ganteng atau cantik gitu. Nah karena penampakan ganteng atau cantik itu emang sinyal dari gen yang bagus. Sinyal aja ya, belum tentu beneran bagus. Kan kita nggak tahu nih fenotipnya, kita nggak tahu sifat gennya yang nggak tampak. Evolutionally speaking, kalau misalnya manusia nih tetap rasional yang kritis mulu, nanti jadi nggak kawin-kawin soalnya banyak mikir dan banyak menimbang. Tapi sebenarnya ya, aku rasa ada 2 tipe orang jatuh cinta nih. Yang satu tipe impulsif, pokoknya dia bertindak sesuai gimana perasaan dia. Yang satu lagi tipe taktis nih, dia ngelihat cinta itu sebagai game jangka panjang yang dia nggak mau gagal. Jadinya dia harus strategis. Pokoknya jangan sampai keputusan dia atau tindakan dia bikin percintaannya nggak berhasil. Nah, meskipun cinta itu perasaan yang universal, pengalamannya subjektif. Kombinasi reaksi hormon yang terjadi di tiap orang kadarnya bisa beda-beda. Ada yang jadi sangean misalnya, ada yang jadi cemburuan dan posesif, ada yang jadi lembut dan penyayang. Ya, bisa juga kombinasi semuanya ya. Ada yang rasa cinta itu bikin dia ngerasa aman dan damai, ada juga justru orang jatuh cinta tapi dia jadi paranoid, ngerasa takut kehilangan gitu. Ada yang cintanya itu bikin dia jadi toleran dan pemaaf, ada juga yang malah jadi control freak. Sangat mungkin ada karakteristik predisposition yang bikin tendensi kita dalam experiencing love itu beda-beda. Kalau di pengalaman kamu ada nggak nih kelakuan kamu atau keputusan kamu yang kamu lakukan karena cinta tapi kamu sesali sekarang karena baru sadar itu konyol banget? Coba tulis pengalaman kamu di kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai, klik like dan share juga ya, dan subscribe juga dong, jangan lupa. Dan aku juga mau ingetin lagi, kalau sekarang tuh Forbidden Questions buka membership. Kalau join nanti bisa akses konten eksklusif buat member, kontennya rada lebih sensitif, makanya dibikin eksklusif. Oke deh, aku pamit dulu ya, sampai ketemu di konten selanjutnya.